Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak, naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Jadi efek Pak Jokowi di Jakarta tidak ada. Siapa di sini yang punya magnet di DKI? The one and only Anies Rashid Baswedan. Sekarang PKS partai kehilangan suara. Aduh, udah pede banget di endorse penguasa. Memang gula-gula istana tuh kadang membutakan. Jangan-jangan PKS jadi agennya Mulyono untuk memporak-porandakan basisnya sendiri. Ayo. Awas aja kalau 2-3 bulan lagi elit PKS punya mobil baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, anak-anak abah sepertinya sudah bahagia sekali ya mendengarkan Pramono Rano sudah unggul 50% guys, di atas 50% ya, dan C1 sudah 100%. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi lah untuk 01 ya. Yang artinya di sini efek dari Pak Jokowi tak mampu untuk mengalahkan efek dari Pak Anies Baswedan. Dan teman-teman semua, sepertinya PKS benar-benar nangis di pojokan nih. Para jagoan-jagoan dari PKS justru kalah telak teman-teman semua. Dan janji anak-anak abah ternyata benar-benar direalisasikan ya, dimana banyak juga dari anak-anak abah yang akhirnya ikut dengan abahnya yaitu Pak Anies Baswedan untuk memilih 03. Jadi banyak nih para teman-teman anak abah yang sudah membelikan tiket untuk Pak Ridwan Kamil untuk segera pulang ke Bandung katanya ya. Ya walaupun di Jawa Tengah akhirnya Banteng kalah ya dengan Pak Mulyono, karena ini pertarungannya ini Banteng antara Banteng dengan Pak Jokowi ini ya. Bisa disimpulkan seperti itulah ya. Tapi ada juga nih netizen yang mencoba untuk mengkritik gitu ya. Kenapa sih kok rakyat Jawa Tengah justru malah memilih Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin ditimbang Pak Andika gitu ya. Nah video ini cukup menarik guys, jadi jangan skip-skip dan tonton sampai selesai ya. Ini dia videonya. 12 partai lawan satu partai, lawan anak abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Eok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain sama kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak, naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Lo kagak ada biar gua TF nih. Udahlah untuk Kang Emil, kemudian untuk para pendukungnya jangan terlalu banyak berhayal. Karena C1 itu sudah 100% terkumpul. Jadi angka itu sudah ketemu. Dan tidak ada lagi margin of error. Ya. Sudah 50%, 0,07 ya. Nah, 0,09. Nah, ini udah satu putaran. Kemudian di KPU juga sudah 100% terkumpul. Jadi ada 2 backup, KPU plus internal ya. Jadi efek Pak Jokowi di Jakarta tidak ada. Siapa di sini yang punya magnet di DKI? The one and only Anies Rashid Baswedan. Ya, boleh kau cawe-cawe di mana-mana ya Mulyono, tapi untuk di Jakarta kami akan terus memberikan perlawanan dan ini akan terus kami bawa sampai dengan 2029. Oke? Mohon maaf, di Jakarta kalian kami kalahkan. Oke? Assalamualaikum. Dengan persatuan tentunya. Mantap.
Aku tuh penasaran kenapa Jakarta nggak bisa kena pengaruh Jokowi. Beda sama Jateng, endorsan Jokowi cukup mempan di Jateng. Lutfi menang berdasarkan quick count. Kira-kira apa ya sebabnya? Kenapa sebuah daerah itu punya related persona yang berbeda-beda? Kalau dilihat dari data indeks pembangunan manusia, Jakarta memang nomor 1. Jateng nggak masuk di ranking ini. Kalau faktor intelektual masyarakat itu paling mempengaruhi terpilihnya sebuah pemimpin, apa demokrasi itu bisa disebut sebagai alat yang kurang ideal ya? Karena gini, organisasi bisnis aja untuk menemukan seorang CEO yang ideal, yang bisa naikin gaji karyawan, yang bisa menambah kemakmuran karyawan, yang bisa menaikkan valuasi perusahaan, itu justru dengan tidak melibatkan semua karyawan untuk menentukan siapa CEO-nya. Kalau menurut kalian gimana? Pilkada seru. Pak Ridwan Kamil lagi di mana, Pak? Oh, lagi di mobil curhat. Kalau aja waktu itu nggak ikutan kong kali kong Kim plus lagi merayakan kemenangan di Jabar nih ya. Abah ya, Pak. PKS, ente sehat ente. Kalau waktu itu nyalonin Anies udah tinggal duduk manis. Suaranya kurang, Pak Anies yang nggak mau nyari partai koalisi lain, kegoda Kim plus. Sekarang PKS partai kehilangan suara. Aduh, udah pede banget di endorse penguasa. Memang gula-gula istana tuh kadang membutakan. Jangan-jangan PKS jadi agennya Mulyono untuk memporak-porandakan basisnya sendiri. Ayo. Awas aja kalau 2-3 bulan lagi elit PKS punya mobil baru. Gue sih berharapnya pilkada khususnya Jakarta 2 putaran lah. Soalnya gue belum kebagian ngebazerin paslon. Sekarang pokoknya PKS yang harus salah. Partai lain mah nggak ada yang salah. PKB, Nasdem nggak salah. Bahkan PDIP yang katanya arogan sekarang merasa terzolimi dan jadi pahlawan bangsa. Menang di Jakarta tapi porak-poranda di wilayah lain. Itu pun menangnya karena ada 2 hal tuh. 1, karena adanya dukungan dari The Jackmania. 2, Bu Megawatinya nggak diajak ikut kampanye. Iya, Aduh, kocak banget sih abang ini ya. Ya, mudah-mudahan lah ya semuanya tetap dalam kondisi yang aman, tentram, solid, kita bersatu ya, walaupun kita beda pemikiran, beda pilihan gitu ya. Sekarang presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi tolong untuk Pak Prabowo menjadilah presiden yang berdaulat tanpa diatur-atur oleh orang belakang. Dan tunjukkanlah kalau memang Pak Prabowo adalah presiden yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya. Teman-teman semua, ini ada pembahasan soal Jateng nih ya. Ini komentar dari netizen, kita lihat videonya. Gue sekarang tahu kenapa Andika sampai kalah di Jateng. Kita tarik contohnya di Tegal ya. Ada 2 pasang calon. Nomor 1 itu keren banget. Dari segi background pendidikan, masih muda, pengalaman juga banyak di organisasi. Kalah sama nomor 2 yang sorry to say, pendidikan pun jauh banget. Wakilnya apalagi? Wakilnya itu yang 1 itu S2 lulusan dari Inggris, yang 1 itu cuman SMK. Tapi dengar-dengar kalah gara-gara cuman uang 30.000. Jadi gue cukup paham kenapa Andika kalah. Itu aja sih. Jateng. Jawa Tengah ampun ya Allah, ya Robbi, lu kenapa sih Jawa Tengah? Di hari sebelumnya dan SMK nggak bersalah, dieksekusi aparat, udah gitu difitnah lagi, dan lo masih milih yang itu. Ya Allah, ya Robbi, kenapa sih ya Allah? Tapi yang sulit adalah kita juga nggak bisa nyalain warga Jawa Tengah. Sekarang gue ngerti kenapa UMP Jawa Tengah itu paling akhir, karena emang dipelihara gitu terus. Lu lihat aja daerah-daerah yang dimenangkan oleh koalisi tertentu, ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara. Lu lihat yang menang siapa? Terus lu lihat tuh UMP ada di mana? Itu di bawah-bawah semua tuh. Itu kan kandang-kandang suara orang banyak dan dijaga lapar. Karena orang lapar, orang miskin akan nurut ke siapapun yang ngasih amplop dan bansos paling banyak.
Jadi emang dijaga mereka tuh gitu terus. Ntar giliran menang, bilangnya kan, ya ini kan pilihan rakyat gitu. Iya rakyat yang lo anggap hewan peliharaan, yang lo pelihara miskin, lo pelihara lapar, lo pelihara bodoh, biar mereka bisa nurut apapun yang lo inginkan selama lo kasih mereka makan. Itu kan. Jadi nggak fair juga kalau kita nyalahin warganya, karena mereka waktu buat nyari makan aja kurang, apalagi buat mikir. Pendukungnya presiden bekas sudah tapi belum ki bangga nangane sosial media. Gawe postingan kayak ngene iki. Kandang Banteng Jawa Tengah harus ditaklukkan kembali untuk kedua kalinya. Ini cukup miris ya guys. Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang banteng setelah kemarin kalah di Pilpres, sekarang juga kalah di gubernur. Walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika. Nah, ya toh? Jadi ini Jateng katanya kandang banteng, faktanya keok. Sudah menurunkan Panglima TNI, masih keok. Nah, kalau kalian kalah dengan Mas Rambu, kalian pasti dibeset gini saking malunya toh. Satu partai lawan 12 partai. Diendos bekas presiden plus presidennya. Bela-belain presidennya dulu waktu kampanye dianggap sebagai macan Asia. Dipaksa jadi kucing dapur. Ya kalau kalian tidak menang, ya malah kebangetan. Nah gitu kok masih bangga. Dibanggakan itu apa coba? PDI 40%. Kim plus 58%. Coba dibagi 12 partai. Mau melawan PDIP, gimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibela-belain jual sedimen laut. Kalau kalian tidak menang, rugi. Traktir. Saya tanya pada Deddy Sitorus, Anda bahagia juga melihat hasil Pilkada Jakarta? Bahagia karena nggak ada darah yang tertumpah ya. Oke. Cuma mungkin kalau darah tinggi naik nih. Darah tinggi naik? Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN, beras Nusantara. Ini kan jelas sangat terasosiasi dengan salah satu calon, Bobi Nasution, gitu ya. Dan itu masif sekali. Tertangkap di Deli Serdang misalnya, termasuk di di Kota Medan, ya. Itu yang kerja camat, lurah, dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT, ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat darah tinggi kita naik. Darah tinggi naik. Darah tinggi naik. Karena apa? Mereka ini kan digaji negara untuk menjalankan undang-undang dan peraturan. Tetapi informasi yang kita terima dari seluruh penjuru negeri, terutama di sekitar 9 provinsi yang sangat penting, yaitu kalau saya tidak salah, indikasi yang kami terima itu ya anak buahnya Pak Sigit, ya Kapolri, lalu anak buahnya Pak Tito itu PJ dan dinas-dinas itu. Oke. Kalau Jadi, ke Jakarta, kalau soal kalah menang itu soal biasa. Lagi rame kan hari ini suratnya Prabowo. Surat yang tulisannya itu Prabowo minta tolong untuk pilih jagoannya di Pilkada Jakarta kali ini. Ada yang bilang ini surat hoax, ada yang bilang ini surat beneran. Ya kalau ngomongin ini surat bener apa enggak, semalam sih Raffi Ahmad ngepost, meskipun sekarang udah dihapus ya di Instagramnya. Ya kalau melihat surat ini membuktikan bahwa Pilkada besok itu merupakan langkah awal pertarungan di Pilpres 2029. Karena Pilkada ini bakalan vital banget untuk penentuan capres nanti. Satu yang paling gue highlight, kalau besok Pramono nggak menang, menurut gue karir Anies Baswedan di politik aman. Apalagi kalau di Jateng juga Andika kalah, berarti PDIP pun gak punya figur buat 2029. Maka ya akan kosong kan tuh, Kim plus aja nih buat 2029. Tapi kan kalau Pilpres nggak mungkin tuh, lawan kota kosong nggak bisa. Ya paling-paling ujung-ujungnya Prabowo dan Gibran. Nah kalau besok Pram itu menang, gue yakin Prabowo Gibran bakalan tetep tuh lawannya Anies PDI. Jadi Prabowo Gibran lawan Anies PDI. Jadi ya ini pilkada sih bener-bener super panas
banget. Jokowi turun gunung, Prabowo turun gunung, Anies Baswedan turun gunung. Nah, pilkada ini memang sebenarnya yang paling ketar-ketir adalah orang-orang yang punya hajat di 2029 nanti. Yang nggak turun gunung siapa? Ganjar. Karena Ganjar emang udah nggak ada urusan buat 2029. Gimana suaranya kemarin 16%? Kalau Anies, gue yakin itu peluang masih besar banget. Animonya masih tinggi. Apalagi rumor yang mengatakan dia akan join Nasdem nih. Kita bakal lihat tuh duet Nasdem dan PDI di 2029 kalau besok jagoannya Anies menang. Tapi kalau jagoannya Anies nggak menang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.